Selanjutnya adalah konflik atau pergolakan yang berkaitan dengan kepentingan. Pertama adalah APRA atau Angkatan Perang Ratu Adil. Latar belakang terjadinya peristiwa ini adalah karena tidak setuju dengan pembentukan Angkatan Perang Republik Indonesia Serikat atau disebut dengan APRIS di Jawa Barat, yang saat itu masih berbentuk negara bagian Pasundan. Basis pasukan APRIS di Jawa Barat adalah Divisi Siliwangi. APRA ingin agar keberadaan negara Pasundan dipertahankan sekaligus menjadikan mereka sebagai tentara negara federal di Jawa Barat. Angkatan Perang Ratu Adil atau APRA ini dibentuk oleh Kapten Raymond Westerling pada tahun 1949. Ini adalah milisi bersenjata yang anggotanya terutama berasal dari tentara Belanda atau KNIL. Jalan pemberontakan yakni pada tanggal 23 Januari 1950, APRA menyerbu kota Bandung secara mendadak dan melakukan tindakan teror. Puluhan anggota APRIS gugur. Diketahui pula kemudian kalau APRA bermaksud menyerang Jakarta dan ingin membunuh antara lain Menteri Pertahanan Sultan Hamengkubuwono IX dan Kepala APRIS Kolonel TB Simatupang. Akhir dari pemberontakan APRA ini adalah ketika Westerling melarikan diri ke Belanda. Westerling sendiri kemudian jadi buronan. Gerakannya sudah gagal dan diam-diam kabur dari Indonesia. Bulan-bulan berikutnya, Westerling sudah berada di Belanda. Di Indonesia banyak yang mengecam aksi dirinya dan pasukannya. Yang selanjutnya adalah konflik pemberontakan Andi Aziz. Peristiwa Andi Aziz berawal dari tuntutan Kapten Andi Aziz dan pasukannya yang berasal dari KNIL terhadap pemerintah Indonesia agar hanya mereka yang dijadikan pasukan APRIS di negara Indonesia Timur. Ketika akhirnya tentara Indonesia benar-benar didadangkan ke Sulawesi Selatan dengan tujuan memelihara keamanan, hal ini menyulut ketidakpuasan di kalangan pasukan Andi Aziz. Ada kekhawatiran dari kalangan tentara KNIL bahwa mereka akan diperlakukan diskriminatif oleh pimpinan APRIS atau TNI. Jalannya pemberontakan adalah pasukan KNIL di bawah pimpinan Andi Aziz ini kemudian bereaksi dengan menduduki beberapa tempat penting, bahkan menawan Panglima Teritorium atau wilayah Indonesia Timur. Akhir pemberontakannya adalah ketika pemerintah bertindak tegas dengan mengirimkan pasukan di bawah pimpinan Kolonel Alex Kawilarang. April 1950, pemerintah memerintahkan Andi Aziz agar melaporkan ke Jakarta akibat peristiwa tersebut dan menarik pasukannya dari tempat-tempat yang telah diduduki, menyerahkan senjata serta membebaskan tawanan yang telah mereka tangkap. Tenggat waktu melaporkan adalah 4 kali 24 jam. Namun Andi Aziz ternyata terlambat melaporkan, sementara pasukannya telah berontak. Andi Aziz pun segera ditangkap di Jakarta setibanya ia ke sana dari Makassar. Ia juga kemudian mengakui bahwa aksi yang dilakukannya berawal dari rasa tidak puas terhadap APRIS. Pasukannya yang memberontak akhirnya berhasil ditumpas oleh tentara Indonesia di bawah pimpinan Kolonel Kawilarang. Selanjutnya adalah pemberontakan RMS. Pemberontakan ini dilatar belakangi oleh tujuan memisahkan diri dari Republik Indonesia dengan menggantinya dengan negara sendiri. Diproklamasikan oleh mantan Jaksa Agung Negara Indonesia Timur yakni DRCHRS Soumokil pada April 1950. Akhir pemberontakannya adalah upaya penyelesaian secara damai awalnya dilakukan oleh pemerintah Indonesia yang mengutus Dr. Leimena untuk berunding. Namun upaya ini mengalami kegagalan. Pemerintah pun langsung mengambil tindakan tegas dengan melakukan operasi militer di bawah pimpinan Kolonel Kawilarang. Akhir dari pemberontakan ini adalah ketika TNI kehilangan komandan Letnan Kolonel Slamet Riyadi dan Letnan Kolonel Sudiarto yang gugur tertembak. Soumokil awalnya berhasil melarikan diri ke Pulau Seram, namun ia akhirnya tertangkap pada tahun 1963 dan dijatuhi hukuman mati.